Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Adza. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 2 dengan nomor absen 23 NIM 242921036. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali kelompok 11 yang sudah mempresentasikan materi 11. Ini ada 4 soal dari P13-1A sampai P13-5A. Nah, yang pertama itu dia ada, langsung aja kita yang pertama itu, jadi tuh kita disuruh klasifikasi aktivitas berdasarkan jenis arus kas. Itu ada operating, investing, financing, atau itu ada non-cash, cash inflow, outflow, atau no effect. Nah, untuk yang nomor 1 langsung aja di nomor A itu dia mencatat biaya penyusutan pabrik, yang dimana berarti dia masuknya statement of cash flow activity effect-nya itu dia masuk ke operating. Kenapa? Dan di sini no effect karena dia tidak mempengaruhi arus kas secara langsung. Nah, yang B itu mencatat dan membayar beban bunga, dimana masuknya ke operating. Nah, ini cash outflow. Kenapa? Karena pembayar bunga masuk dalam aktivitas operasi menurut metode tidak langsung. Nah, untuk yang C itu mencatat hasil kas dari penjualan aset pabrik. Nah, itu masih ke investing sama cash flow inflow. Kenapa? Karena penjualan aset tetap termasuk aktivitas investasi dan menghasilkan arus kas masuk. Nah, yang D itu dia memperoleh tanah dengan menerbitkan saham biasa. Nah, itu masuk ke non-cash dan no effect. Kenapa? Karena dia menerbitkan saham untuk memperoleh tanah adalah transaksi non-cash, tidak mempengaruhi arus kas. Nah, habis itu yang E itu dia membayar dividen tunai kepada pemegang saham preferen. Nah, dia itu masuk ke financing dan cash outflow. Kenapa? Karena dia pembayaran dividen tunai masuk dalam aktivitas pendanaan dan menyebabkan arus keluar kas. Nah, yang F itu ada membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasa. Nah, maksudnya itu non-cash sama no effect. Kenapa? Karena dia dividen sahamnya bukan transaksi tunai sehingga tidak mempengaruhi arus kas. Nah, yang G itu mencatat penjualan tunai, yang dimana dia berarti itu masuk ke operating dan cash inflow. Kenapa? Karena dia penjualan tunai masuk dalam aktivitas operasi dan menghasilkan arus kas masuk. Nah, yang H itu dia mencatat penjualan secara kredit yang masuknya ke operating dan no effect. Kenapa? Karena penjualan secara kredit belum tentu melibatkan kas, tidak mempengaruhi arus kas saat ini. Nah, yang I itu membeli persediaan secara tunai, jadi dia masuknya ke operating, dan cash outflow. Kenapa? Karena pembelian investasi secara kredit belum melibatkan kas, dan menyebabkan arus keluar kas. Nah, yang J itu dia membeli persediaan secara kredit, masuk ke operating dan no effect. Kenapa? Karena pembelian investasi secara kredit belum melibatkan kas, jadi dia belum ada arus kas, jadi dia masuk ke no effect. Nah, P13-2A. Nah, untuk P312 ini kita suruh membuat cash flow ya. Nah, jadi itu soalnya itu saldo akun berikut terkait dengan akun ekuitas Cipe Ltd pada akhir tahun. Nah, modal sahamnya itu dia 10.000 emas dan 10.000 lembar. Nah, ini ada tahun 2016 dan 2017. Nah, tahun 2016 itu 155.000 euro sama 130.000 euro. Nah, modal saham preference itu 5.000 lembar saham, itu ada 2016 125.000, 2017 itu 125.000. Ada retail net earning itu 350.000 tahun 2016, 2017 itu 300.000. Nah, dividen saham kecil diumumkan dan diterbitkan pada tahun 2017. Nilai pasar saham tersebut ada 11.200. Dividen tunai sebesar 16.000 pada tahun 2017 dan 2016. Saham biasa tidak memiliki nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Nah, instruksinya kita yang pertama itu disuruh berapa jumlah laba bersih yang dilaporkan oleh Cipe Ltd pada tahun 2017.
Yang B, menentukan jumlah arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan saham biasa dan akun dividen pada tahun 2017. Yang C, tunjukkan di mana masing-masing arus kas masuk atau arus kas keluar yang diidentifikasikan. Nah, yang B, yang akan dikasih pada laporan arus kas. Nah, sini tuh return kan kita udah ketahuan ya, return net yang 2016 itu 250.000, terus return yang tahun 2017 itu 300.000. Nah, ada kenaikan kan 50.000. Nah, dividen tunai cashnya itu 16.000, dividen sahamnya itu 11.200. Nah, yang A itu dia ditanya berapa jumlah laba bersih Cipok Ltd pada tahun 2017. Nah, itu diambil dari pertama kenaikan ditambah dengan dividen tunai ditambah dengan dividen saham. Jadi harga 77.200. Nah, untuk nama akunnya itu dia income summary dan retained earning di kredit. Yang B, menentukan arus kas masuk atau keluar yang terkait dengan saham dan dividen. Nah, ini ada ordinary share capital tahun 2016 itu 130.000, 2017 itu 155.000, ada kenaikan sebesar 25.000. Nah, cash inflow-nya itu cash sebesar 13.800, di kredit itu ordinary share capital sebesar 13.800. Nah, ini didapat dari selisih kenaikan saham biasa 25.000 dikurangi dengan saham dividen 11.200, jadi 13.800. Nah, cash flow saat diumumkan. Nah, ini returned. Nah, ini terus returned sebesar 16.000, dividen payable-nya 16.000. Nah, cash outflow saat dibayar itu dividen payable-nya 16.000 juga. Nah, cash-nya itu 16.000. Nah, C itu kita klasifikasikan statement of cash flow itu jadi langsung kita tulis saja pada saham tunai biasa kan 13.800 banyak. Nah, ini masuk ke financing activity inflow. Nah, pembayaran dividen tunai sebesar 16.000 itu masuk ke financing activity outflow. Nah, share dividen non cash itu masuk $11.000, maksudnya dicatat terpisah di laporan keuangan. Nah, untuk P13A itu soalnya itu laporan laba rugi Tobi ZNV disajikan sebagai berikut. Nah, yang sini ada Tobi. Nah, sini ada pendapat penjualan sebesar 7.500, harga pokok penjualan, ada persediaan awal sebesar 1.900, ada pembelian sebesar 4.400, ada barang tersedia untuk dijual 6.300, ada mengakhiri inventaris sebesar 1.400. Nah, total harga pokok yang dijual ini ada 4.900 jumlahnya total. Terus laba kotornya itu 2.600. Nah, operating atau biaya operasional itu 1.150. Nah, pendapatan bersihnya itu 1.450. Nah, informasi tambahannya itu ada piutang usaha meningkat sebesar 200.000 selama tahun tersebut dan persediaan modal sebesar 500.000. Nah, yang kedua itu biaya dibayar di muka peningkat 175.000 selama tahun tersebut. Nah, ketiga, hutang usaha kepada pemasok barang dengan menurun sebesar 340.000 selama tahun tersebut. Nah, yang keempat, beban aktual yang harus dibayarkan berkurang 105.000 selama masa pemeriksaan. Yang kelima, itu biaya operasional termasuk biaya penjualan besar 85.000. Nah, instruksinya, kita siapkan bagian aktiviti operasi dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal kas plus 1.215.030 November 2017 untuk Tobi Z menggunakan metode tidak langsung. Nah, data 13P4A ini untuk Tobi TJ disajikan pada P15-3A. Siapkan bagian aktivitas operasi dan laporan kas dengan menggunakan metode langsung. Oke, langsung aja ya. Nah, ini kita buat dulu statement of cash flow indirect metodenya. Pertama kita tulis net income sebesar 450.000, depreciation expense 85.000, increase in accuracy payable-nya 200.000, decrease inventory-nya itu 5.000, increase in prepaid expense itu 175.000 minus itu. Terus kalau decrease account payable itu minus 340.000.
decrease in accurate expense payable to 105.000 minus. Nah ini dijumlahin sama minus 235.000. Jadi jumlahnya terus ini ditambahin, ini tambah ini jadi 1.215.000. Nah P4 nya itu kita perhitungannya kan ini pertama cash receipt from customer itu dari sales revenue dari 7.500, invest akurasi payable-nya itu 200.000, dikurangin jadi 7.300.000. Nah ini ada cash paid for operating expense, ada operating expense-nya itu 1.150.000, operationnya itu 85, terus in cash prepaid-nya itu 175, in cash account expense-nya 105. Nah ada cash paid to supplier. Nah itu ada COGS-nya itu 4.300.000, in cash inventory-nya itu 500.000, nah in cash in account payable 310.000. Nah dijumlahin semua 4.740.000. Nah ini ada statement of cash flows direct method, nah metode langsung, jadi langsung aja cash received from customer-nya itu berapa, yang tadi jumlahin semua, cash paid supplier-nya berapa, taruh, nah itu tadi jumlah semuanya jadinya net cash from operating activity, ini tambah ini kurang ini jadinya 1.215.000 dikurangin ini. Oke, soal yang terakhir. Soal terakhir itu laporan laba rugi P13.5A SA itu berisi informasi ringkas bawah ini. Nah ini ada foto detail laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Ada pendapatan layanan sebesar 970.000, biaya operasional tidak termasuk penyusutan 624.000, biaya penyusutan itu 55.000, kerugian atas persepasan aset pabrik itu 25.000. Nah itu dijumlahin semuanya tahun sini 704.000. Nah pendapat sebelum pajak penghasilan itu 266.000, beban pajak penghasilan itu 40.000. Nah pendapatan bersihnya semuanya jumlah jadi 226.000. Nah di sini bahwa ini laporan bersih keuangan D3 ini berisi data perbandingan pada tanggal 31 Desember, ditunjukkan di hutang usaha itu 60.000 2016, nah 2017 nya itu 75.000, account payable itu 27.000 dan 41.000, income tax payable-nya itu 7.000 sama 13.000. Nah, account payable ini berkaitan dengan biaya operasional. Nah, di sini kita suruh buat activity section statement cash flow-nya. Nah, jadi yang pertama itu ada statement of cash flow indirect method itu for the year and December. Tapi itu net income-nya kita tulis 226.000, terus achievement record net income-nya atau net cash-nya depreciation expenses 55.000, terus on disposal-nya itu 25.000, increase in accounts receivable itu minus 15.000, increase accounts payable-nya 14.000, increase income tax payable-nya itu 6.000, net cash provided by operating activities itu 311.000. Kenapa bisa minus? Karena account receivable mewakili pendapatan yang belum jadi cash, makanya itu dikurang. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.